Halo, Assalamualaikum. Hasil belanjaan sebelah-sebelah saya adalah smartphone barunya Nubia. Ya, dari banyak pilihan smartphone, yang paling baru kayaknya ini yang baru rilis ya. Harganya kurang lebih sama dengan Nubia Neo 2 5G. Nih, harganya di sini 2.686.000 tempat saya beli. Harga normalnya sekitar 2.799 ya di masa launchingnya ini. Dan yang menarik adalah desainnya yang kayak kamera. Dia punya dua warna, yang hitam dengan kombinasi grey. Sementara yang saya beli ini adalah warna light brown, ya. Dengan storage 256 GB, RAM-nya 8 GB, pakai prosesor baru dari Unisoc tetap, yang sudah 5G, yaitu Tiger T760, seingat saya ya. Octa-core 2,2 GHz, kemudian ini spek lainnya. Layarnya 6,72 inci, Full HD+, 120 Hz dengan ada Live Island-nya. Ada sliding shortcut and capture button. Kemudian kameranya 108 megapiksel dengan OIS di harga 2,7 jutaan. Udah lumayan istimewa ya, walaupun mungkin sensornya yang 108 megapiksel apakah masih pakai ISOCELL GW1? Nanti kita lihat lah ya. Kemudian baterainya 5000 mAh dengan kemampuan fast charging 33 watt. Cuma yang saya kemarin baca di Instagram katanya masih pakai Android 13. Android T ini nanti kita cek juga. Fingerprint-nya nggak di layar, berarti kemungkinan besar layarnya bukan AMOLED. Ada NFC, sudah 5G tentu saja. Dan nih, storage-nya yang 256 itu sudah UFS 3.1. Mantap ya, storage-nya kenceng. Mungkin karena pengen bisa ngerekam video yang bagus kali ya. Katanya bisa 4K ini videonya. Kemudian kamera lainnya 5 megapiksel, ini ultra wide sepertinya, dan 2 megapiksel kemungkinan makro ya, fixed focus. Yang ultra wide-nya 5 megapiksel autofocus juga tuh. Oke. Kemudian front kamera 32 megapiksel fixed focus sayangnya. Octa-core 2,2 GHz Unisoc T760. Kayaknya nih masih akrab banget ya ZTE dengan Unisoc di Indonesia, walaupun ada Red Magic yang pakai Snapdragon 8 Gen 2 ya. Harganya turun tuh, Red Magic yang 8S Pro di 8 jutaan sekarang. Udah nggak tembus belasan juta lagi. Yuk kita lihat dulu isi di dalam paket penjualan Nubia Focus Pro 5G ini with DTS ya. Oke, langsung dihadapkan dengan sebuah partisi. Itu baru smartphone-nya. Di partisi ini ada SIM tray ejector, bentuknya seperti spiral begini. Lanjut, ya ini ada panduan mulai cepat, lalu kartu garansi. Daftar service centernya kita lihat ada di mana? Oh, pakai Unicom ya. Jadi kalau Bandung, di mana dia? Di BEC. Oke, mantap. Depok di Detos tuh, sambil main ke Detos atau ke Margo. Oh, dapat hardcase buram seperti ini, smoke ya, dengan lingkaran kamera yang besar dan sudut-sudut yang terlindung tapi pinggirannya enggak, mungkin karena banyak button dan ports ya di smartphone ini. Ini dia smartphone-nya, saya kesampingkan dulu. Dapat kepala charger dengan output berapa nih? Kita keluarin aja. Outputnya di 33 watt ya maksimal, bisa 27 watt juga. Dan ada kabel, kabel data atau kabel chargingnya sudah Type-C to Type-C. Jadi C2C ya. Oke, chargernya udah Type-C juga, mantap. Dan kita langsung sekarang ke smartphone-nya yang dikasih selubung plastik berwarna cerah seperti ini. Ada DTS audio, dimunculkan lagi. Wow, warna light brown-nya punya tekstur kulit. Nah, untuk membuka plastiknya nggak bisa digeser karena frame kameranya atau kamera bump-nya menonjol ya. Menonjol sekali. Ya, seperti ini bodinya. Ada lapisan Fox leather-nya di bagian back cover-nya yang membuat gripnya enak di kulit. Kemudian two-tone ya, warna coklat tua dengan, ini putih sih, bukan coklat muda yang atas, yang ada logo Nubia-nya di situ. Modelnya adalah Z2351N. Entah kenapa harus ada banyak logo-logo seperti ini, icon-icon yang menurut saya mengganggu sih ya. Kemudian di sini ada tulisan Neo Vision, hampir aja kecele sama Leica ya, ada merah di kanan atas. Kemudian ya ini cukup fresh sih ngelihat susunan kameranya, di mana kamera yang tengah, kamera utama sepertinya, dibentuk seperti itu, jadi beneran kayak di kamera-kamera ya. Kamera
digital, maksudnya kamera pocket ataupun mirrorless. Di sini ada LED flash 2, tapi saya ngelihat tonnya mirip atau mungkin sama, bahkan nggak two tone. Lalu sisanya ada 2 kamera, ini kamera 2 megapiksel dan kamera ultra wide 5 megapiksel. Bukan lensanya f1.7 sampai 2.4 dan focal length-nya 17 sampai 24. 108 megapiksel OIS lens. Nah, di sisi kanan ini yang berbeda. Di sini ada logo atau icon kamera. Sepertinya ini buat touch sensor buat kamera button. Ya, mungkin tinggal ini ya, tinggal ngubah dikit dari shoulder trigger punyanya Nubia Neo 2 5G. Yang saya suka tetap tombol powernya dikasih aksen merah seperti ini. Lalu ini ada slider, entah buat profile atau buat kamera. Nanti kita lihat, oh kayaknya buat profile ya. Kalau digeser nih ada merahnya. Kemudian di sisi atas ada mikrofon kedua buat noise cancellation, biasanya fungsinya. Dan di sisi kiri ada volume rocker. Dan juga ini adalah SIM tray-nya. Nah, kalau di kedua sisi ada tombol, biasanya kamu bakal kesulitan naruh di bidang datar buat berdiri gitu ya. Bakal susah karena keduanya ada tombol gitu. Tapi ya sudahlah, pakai holder aja. Kemudian di sisi bawah ada mikrofon, kemudian port Type-C dan speaker grill berupa 3 buah strip. Kita cek untuk SIM tray-nya. Oke, jadi hanya ada 2 nano SIM tanpa slot micro SD. Oke, kita akan setup dulu. A few moments later. Yuk kita segera masuk ke home screen-nya. Ya oke, di anti gores layarnya sudah banyak tercetak bekas jari saya. Seperti ini untuk frame layarnya, kiri kanan sudah tipis, atas sedikit lebih tebal, bawah sedikit lebih tebal lagi, tapi juga masih oke ya. Sekarang kita tes sedikit fingerprint scanner-nya. Oke, instan. Kemudian kita langsung cek about phone-nya. Bener nggak Android 13? Oh ya, Android 13 ya. Sangat disayangkan dengan security update 5 September 2024. Walaupun ya kita masih bisa berharap mudah-mudahan setelah ini dapat software update ke Android 14 ya. Ini Android 13 cuy. Tuh. Kemudian RAM-nya 8 plus 12 GB, extended RAM-nya besar banget. Nanti kita bisa matikan juga. Tapi harus restart ya tentu saja. Nanti aja lah restartnya, kemudian saya mau cek, ya, CPU-nya T760 octa-core 2,2 GHz, storage-nya available 231,15 GB, artinya terpakai 24,85 GB, termasuk RAM yang memakan extended RAM 12 GB ya. Dan kita cek bloatware-nya sedikit untuk Nubia yang versi retail Indonesia. Dimulai dari Asphalt Nitro 2, Booking.com, Etalase Apps, Facebook, MC Rebel Guns, Opera News, Milov udah 7. Puzzle Pets, video, PPS Office 10, nggak banyak ya segitu ya. Tuh ada private space juga, sama ngecek ada infrared blaster nggak? Kayaknya nggak ada ya, nggak ada remote di sini. Terakhir ada GTA Cares. Oke. Nah, handphone kamera, kita cek kameranya sedikit. Nggak usah kasih permission buat location. Yes, 18 mm untuk ultra wide-nya nggak disebutin berapa kali, 0,6 kali atau 0,5 kali kah. Ini 24 mm lensa utamanya dan 72 mm itu in sensor zoom. Cropping dari 108 megapiksel diambil sepertiganya di tengah, di crop buat ngambil zoomnya. Lalu ini ada mode street dengan ada info bukaan lensa, kemudian focal length, shutter speed, ISO, dan exposure compensation-nya di situ. Apakah bisa di-set manual? Tidak. Kalau di mode street ini si bagian atas menu kameranya ini ada tekstur kayak kulitnya juga ya, bagian bawahnya juga tuh. Kalau kamu lihat lebih seksama, mungkin di kamera saya hitam doang, tapi kalau dilihat ada kayak aksen kulit kayak tekstur kamera, kayak mirrorless atau DSLR ya. Kemudian ada kamera family ini, ada efek-efek yang bisa kamu pakai, tinggal pakai. Kayak misalkan kalau mau ngambil pergerakan bintang, star trail, kemudian electronic aperture ini buat kalau air terjun. Bisa kayak gitu, ada time lapse, light draw juga bisa. Pro, makro, panorama, document, multi exposure, dan monocolor. Dan saya mau cek yang pro.
Nah, yang Pro ini bisa set beberapa hal ya. Shutter speed dari 1/5000 sampai dengan 30 detik. Oke, panjangnya sudah sangat cukup. White balance dan ISO dari 100 sampai dengan 3200. Fokus bisa dibikin manual. Ini juga apa ya? AFL. Oke, autofocus lock, auto exposure lock, dan white balance lock. Kemudian untuk video, nih bisa 4K 30 fps, Full HD juga masih 30 fps, dan HD masih 30 fps. Nggak bisa 60 fps di semua resolusi ya. Sementara anti-shake bisa jalan di 4K, nggak bisa anti-shake ya. Maksimal di Full HD 30 fps. Kalau lensa ultra wide nggak bisa 4K karena sensornya hanya 5 megapiksel, tapi dia ada anti-shake juga di Full HD. Kalau kamera depan, maksimal Full HD ya, 1080p, 30 fps semuanya, ada filter juga. Terakhir ada mode night dan juga mode portrait. Sip, itu dia menu kameranya, kemudian juga bloatware-nya tadi udah kita lihat, info software-nya juga sudah. Penampakannya seperti ini ya, MyOS, ada fitur seperti sliding switch, ini buat apa ya? Open or exit camera, quickly switch sound mode juga bisa. Oke, kalau kita buka, kalau dikeatasin, buka kamera langsung, digeser lagi kembali, dan bisa pilih buat voice recorder, flashlight, nih misalkan flashlight. Oh yes, lumayan lah ya, ada settingan buat mengubahnya jadi mode lain. Kayak misalkan kalau pengguna handphone buah-buahan pasti lebih biasa kalau ada slider ini buat nge-mute. Silent atau vibrate bisa pilih ya. Saya terakhir belum nyoba. Ini bener nggak bisa jadi touch sensor buat shutter kamera? Yes, bisa. Nih di layarnya ada indikator hijau. Kamu bisa sentuh bagian sini buat shutter. Yes, ini dia smartphone baru dari Nubia resmi. ZTE Indonesia mengeluarkan Nubia Focus Pro 5G dengan highlight yang berbeda dari brand lain. Tentu saja di looks-nya yang menampakkan seperti kamera banget. Ada merah di kanan atas. Kemudian ada dedicated slider buat kamera. Bisa diganti juga fungsinya. Dan ada dedicated remote shutter touch sensor ya. Kemudian kameranya 108 megapiksel dengan lensa ultra wide yang punya autofocus, tapi sensornya hanya 5 megapiksel. Ada lensa makro juga 2 megapiksel. Ini ditenagai sama prosesor Unisoc T760 baru. Jadi saya mau coba juga performanya. Baterainya 5000 mAh, fast charging 33 watt, layarnya Full HD+, 120 Hz, tapi masih IPS sepertinya, sudah pancol untuk kamera depannya yang 32 megapiksel, fixed focus itu. Kemudian, ya masih pakai Android 13 ya, yang jadi pertimbangan yang memberatkan bagi saya sejauh ini. Sisanya sih buat harga 2,7 jutaan, menarik buat dicoba ya, apalagi storage-nya 256 GB sudah pakai UFS 3.1. Apakah bisa enak buat rekam-rekam video 4K? Apakah juga enak buat dipakai main game? Prosesor Unisoc baru ini. Sip, looks-nya kece, nggak bisa disangka lah ya kalau ini. Looks-nya berbeda, stand out, dan juga beberapa fiturnya mungkin nggak ada di smartphone lain. Tapi saya akan coba dulu dalam keseharian, termasuk saya tidak akan bikin video reviewnya dulu sebelum diajak jalan-jalan buat hunting foto ya. Kalau kamu tertarik juga membelinya, saya sudah bisa munculkan produk di kiri bawah video ini, atau lebih lengkap ke berbagai e-commerce ada di deskripsi video ya linknya. Boleh juga follow Instagram saya kalau mau nyimak bocoran hasil foto-foto dari smartphone yang sudah saya unbox tapi belum sampai bikin reviewnya. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.